wabarakatuh. Saya Didit Febiani Ananda, NIM 1905. Saya dari jurusan Pendidikan Luas Sekolah PEPA. Yang pertama kita masuk ke dalam pengertian administrasi pendidikan. Apa itu administrasi pendidikan? Administrasi pendidikan adalah proses pengelolaan atau segenap pengarahan mengintegrasikan segala sumber daya, baik itu personil, material yang bersangkut paut dalam pendidikan. Artinya, administrasi pendidikan merupakan cara bekerja orang-orang dalam melakukan usaha untuk mencapai tujuan pendidikan efektif dengan menyatakan hasil yang baik dan tepat dengan semua tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Nah, setelah pendidikan, kita akan masuk pada pentingnya administrasi pendidikan. Apa sih pentingnya administrasi pendidikan? Nah, administrasi pendidikan penting sebagai subsistem dari satu sistem keseluruhan dalam sistem pendidikan atau lembaga satuan pendidikan. Tujuan pendidikan bisa tercapai karena didukung administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan menyangkut semua materi, personil guru, perencanaan, kerjasama, kepemimpinan, kurikulum, dan kesiswaan, dan hal lainnya. Semua hal itu memungkinkan untuk dikelola dengan baik, sehingga terlaksana proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Tanpa administrasi yang baik dan kepemimpinan yang tegas, mustahil akan tercapai tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, kita telah membahas pengertian dan pentingnya administrasi pendidikan, dan kita sekarang akan masuk pada tujuan administrasi pendidikan. Apa sih tujuan administrasi pendidikan? Menurut Sergio Fanny and Kessler, tujuan administrasi pendidikan ada 4 macam. Yang pertama, itu ada untuk efektivitas dan produksi. Artinya, terkait dengan pencapaian tujuan. Maka dari itu, melaksanakan administrasi dari seluruh bidang garapan pendidikan akan tercapai. Yang kedua, ada efisiensi melalui kegiatan administrasi pendidikan, seluruh kegiatan yang terkait dalam bidang garapan dalam administrasi pendidikan di sekolah. Tanpa melakukan kegiatan yang terstruktur terkait dengan berbagai macam program, maka hasil mulai dari rencana sampai kontrol terhadap segala hal mulai dari bidang garapan pendidikan, maka akan mustahil efisiensi tersebut bisa tercapai. Yang ketiga ada terkait dengan penyesuaian diri. Artinya, kita dituntut untuk menyesuaikan diri dalam tuntutan industri. Ketika sebuah lembaga pendidikan mampu menyesuaikan diri dengan permintaan, keinginan, dan tuntutan. Keempat, kepuasan kerja. Artinya, ketika program dilandasi dengan rencana yang tepat atau rencana yang matang, action yang benar, organis yang tepat, dan dilakukan kontrol, semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang dipersiapkan. Maka dari itu terbentuk siklus di mana di hari A hasilnya seperti ini, dan hari selanjutnya akan lebih baik dari hari sebelumnya. Akan terjadi perbaikan secara terus-menerus. Hal inilah yang membuat seseorang puas dalam pekerjaannya. Nah, kita akan masuk kepada fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama itu fungsinya ada perencanaan, yaitu melakukan suatu kegiatan untuk merumuskan kepemimpinan, memilih dan menetapkan apa saja aktivitas sumber daya yang akan dilakukan dan digunakan di masa yang akan datang. Yang ketiga, pengorganisasian, di mana kegiatan yang membentuk atau menyusun hubungan kerja antara kelompok ataupun pribadi sehingga terjadi sesuatu kesatuan usaha dalam capai tujuan yang sudah ditetapkan. Dan yang keempat, controlling. Yang ketiga ada pelaksanaan, lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan
langsung dengan orang-orang di organisasi. Contohnya, pada diri kita sendiri. Ketika kita harus melawan rasa malas yang bergejolak dalam diri kita, dalam membangkitkan demi membangkitkan jati diri sehingga kita bisa menjadi manusia yang berguna di masa depan, menjamin agar setiap pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah kita siapkan. Nah, yang terakhir kita masuk pada ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup dari administrasi pendidikan itu ada administrasi ketenagaan, administrasi kurikulum, administrasi sarana dan prasarana, administrasi keuangan, pengawasan, kepemimpinan, dan supervisi. Baiklah, hanya itulah penjelasan materi dari saya. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.